Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khair Fadila dengan NIM 23091116025. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya mohon maaf untuk kebisingan dari background dari suara saya, dikarenakan saya berada di tempat yang ramai. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan beberapa visualisasi dari algoritma dalam CPU simulator. Yang pertama adalah first come first serve. First come first serve ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang bisa dibilang paling sederhana. Cara kerja first come first serve ini sesuai dengan namanya. Kita pertama datang, kita juga pertama yang dilayani. Hmm, Kalau misalkan ada proses yang akan tiba dalam waktu yang sama, maka proses akan dilakukan berdasarkan urutan dalam antrian. Pada proses ini, antrian di belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Ini adalah contohnya. Yang pertama, kita lihat proses P1, P2, dan P3. P1 yaitu memakan waiting time sebanyak 23 milisecond, P2 sama dengan 6 milisecond, dan P3 juga 6 milisecond. Kalau kita lihat ini namanya adalah Gantt chart. Apa itu Gantt chart? Gantt chart ini adalah sebuah bar chart yang menampilkan tentang perkembangan pekerjaan sebuah proses tugas. Nah, jadi Gantt chart ini cocoklah untuk memvisualisasikan proses dalam sebuah CPU. Jadi ini adalah hasil dari first come first serve. Kita lihat P1 dikerjakan paling duluan, P2 yang kedua, dan P3 yang terakhir dilakukan paling terakhir. Nah, selanjutnya adalah shortest job first atau yang disingkat SJF. Ini bukan social justice fighter ya, apa yang di Twitter gitu. Oke, shortest job first atau disingkat SJF adalah uh, sebuah prosesnya itu dilakukan berdasarkan pendeknya sebuah proses. Jadi misalkan ini berbeda dengan first come first serve. uh, Shortest job first ini dilakukan akan mengurutkan semua proses yang sekiranya dilakukan dalam waktu tersingkat dulu. Jadi kalau kita lihat dari contoh ini, ah, ada proses A B C D E. Proses A memakan waktu 10 ms, proses B 5 ms, proses C 7 ms, proses D 1 ms, dan proses E 3 ms. Nah, karena ini adalah shortest job first, jadi uh, proses-proses ini akan diurutkan ulang secara ascending, itu yaitu dari A ke Z lah. Itu kalau misalkan untuk huruf kapital, dan satu sampai sampai seterusnya itu untuk angka. Jadi kita lihat proses D ini kan yang memakan waktu proses paling singkat yaitu 1 ms, proses E itu 3 ms, proses B 5 ms, proses C 7 ms, dan proses A 10 ms. Jadi intinya makin singkat prosesnya, makin tinggi prioritasnya. Ya, kita lanjut ke round robin. Nah, round robin ini merupakan algoritma yang menggilir proses yang ada di antrian. Nah, proses ini akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Nah, jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, maka CPU-nya akan dialokasikan ke proses berikutnya. Proses ini dikatakan cukup adil karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n, dan tidak akan menunggu waktu lebih lama daripada n kurang 1 dikali Q, di mana Q adalah lama satu kuantum. Algoritma ini sepenuhnya bergantung pada besarnya time quantum atau yang bisa disingkat TQ. Jika TQ ini terlalu besar, algoritma ini akan berjalan sama saja dengan algoritma FCFS.
Dan jika misalkan TQ ini terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu yang terbuang. Nah, ada permasalahan di algoritma RRR ini. Nah, permasalahan utamanya adalah menentukan besarnya TQ. Jika TQ ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu kuantum. Akibatnya akan terjadi banyak switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari satu proses ke proses yang lain. Sebaliknya, kalau TQ ini ditentukan dalam waktu yang terlalu besar, algoritma RR ini akan berjalan seperti algoritma FCFS. TQ yang ideal adalah 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu TQ. Nah, kita langsung ke contohnya ini. Nah, sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapatkan beberapa proses yang kedatangannya sebagai berikut. Ada proses P1 sampai P5. Dengan proses P1 ini adalah burst time-nya adalah 4, P2 adalah 9, P3 adalah 6, P4 adalah 5, dan P5 ini adalah 3. Ingat, burst time ini merupakan sama saja dengan waktu proses. Jadi gancatnya adalah ini. P1 0 ke 4, P2 4 ke 8, P3 8 ke 12, P4 12 ke 16, P5 16 ke 19, baru balik lagi ke P2 dan 19 ke 23, P3 23 ke 25, P4 25 ke 26, dan P2 ini 26 ke 27. Oke, selanjutnya kita akan ke deadlock. Nah, deadlock ini merupakan sebuah keadaan pada suatu himpunan proses ketika tidak ada proses yang dapat menjalankan tugasnya, dikarenakan setiap proses pada himpunan tersebut saling menunggu proses pada himpunan untuk menghasilkan suatu event atau trigger. Jadi singkatnya ya, ini bergantung satu sama lain lah. Misal bisa dilihat resource 1 ini memerlukan proses 2 dan resource 2 memerlukan proses 1. Jadi mereka ini saling menunggu proses dari resource inilah. Nah, itu begitu singkatnya. Kalau gitu kita langsung saja ke CPU simulator untuk mengetes ya. Saya sudah siapkan ini. Kita akan tes first come first serve terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita harus input dulu programnya. Misalkan loop sederhana n sama dengan 0, for i sama dengan 0 to 15, n sama dengan n plus 1. Next, dan baru kita n. Setelah ini kita compile dulu. Nah, baru kita run. Kita bisa lihat prosesnya ada di sini. Kita akan tunggu sampai selesai. Sebelumnya mohon maaf ya untuk suara background yang sangat ribut, karena PC saya memang ada di daerah perkantoran. Jadi kita akan menunggu proses ini hingga selesai. Kita harus pakai ini dulu ya. Kita harus tes dulu programnya ini. Kalau misalkan kalian tidak mau tes program, kalian langsung mau program kalian ada di sini di program list, kalian bisa dengan cara compile dan gak perlu run, kalian bisa langsung ke load in memory. Nah, ini 1 to 15 ya, jadi kita harus menunggu dulu. Ini sementara masih 12. Nah, kalau sudah di 15, nah ini sudah di 15, mereka akan ke 16. Nah, kalau sudah, karena 0 sampai 15 doang kan. Nah, 16 berarti kan tidak didefinisikan. Jadi dia bakal berhenti programnya. Program runtime-nya sebanyak 1 menit 9 detik. Oke. Setelah itu kita akan ke OS ini ya. Oke, jadi kita akan bikin P1-nya. Ini kita first come first serve.
priority-nya misalkan ini 1 dan 1, create new progress, masuk. P2 nya kita sama tapi delay prosesnya kita tambah, jadi ini 2, 2, mohon maaf. Ya, oke. Dia akan di sini kalau delay prosesnya di ini ya. Ini kita priority-nya 2. Nah, kita bisa atur CPU ini di sini ya, bisa slow bisa fast, tapi kita akan ke fast aja biar progresnya ini cepat. Kita start dan kita bisa lihat juga di sini ini progresnya ya. Nah, kalau ini benar, maka di view lognya mereka akan tampilkan proses 1, 3 baru 2. Oke, kalau kita lihat ini dia. Start proses P1 baru P3 baru. Oh, maaf. Ini tadi saya tes dulu. Hehe. Oke, kita lihat dulu ya, ini P1, ini P3 baru P2. Nah, kita clear aja, close. Nah, untuk first come first serve sudah selesai. Oke, kita sekarang ke shortest job first. Nah, untuk shortest job first kita ingat priority-nya tuh preemptive. Nah, oke, kita bikin lagi nih. P1 nya kita bikin 2, terus 1 dengan delay proses 2, terus kita bikin 4 dengan delay proses 1. Nah, terus kita bikin 1 dengan nothing. Nah, kita baru 6 dengan tidak ada ini sama sekali. Oke, kita lihat P1, P2, P3, P4, P5. Kalau misalkan shortest job first, maka seharusnya logikanya adalah 4 dulu ya, proses 4 dulu. Ya, kita ini aja, kita start aja fast. Udah. Ya, P1 benar-benar bukan P4 dulu ternyata ya, tetap P1. Ya, itu P4, P5. P3 lalu P2. Nah, kalau sudah kita coba view log. Nah, kita dimulai dari P1, P4, P5, P3, baru yang terakhir P2. Oke, kita close dulu ya. Nah, ini kita programnya bounce sebentar ya. Oke, sebelumnya mohon maaf tadi ada urusan. Kita lanjut ya. Maaf. Oke, kita lanjutkan ya untuk programnya. Kita akan ganti ke program ini. Oke. Nah, jadi kita akan mencoba yang namanya deadlock. Nah, ini kita compile, terus kita load. Kita nggak akan running ya. Nah, kita ganti sekarang 1, 2 kan, di 2 ke 3. Compile dulu. Oh, ingat ini juga diganti. Compile, login. Kita akan melakukan ini sebanyak 4 kali ya. Ya, kita compile. Login. Nah, terakhir 4. Nah,
ini ganti 1 load in memory. Oke, karena sudah, kita akan lanjut dulu ya, kita ke OSO lagi. Nah, untuk yang ini bisa dibilang kita tidak perlu fokus di sini ya. Sebentar ya. Kita ganti ini jadi round robin. Round robin dengan dinamiknya yaitu yang biasa aja, dan dinamik kita aja, dan ini kita pastikan setting ke fast, karena kalau kita akan setting ke slow prosesnya bakal lebih lama. Nah, ini proses name-nya kita abaikan, kita samakan aja prosesnya P1, P2-nya juga, P3, dan P4. Nah, oke. Kita sudah mempunyai 4 di sini ya, sudah mempunyai 4 proses. Selanjutnya kita ke views, baru kita view resource. Nah, setelah itu kita balik lagi ke OS control. Kita akan start ya. Start. Nah, kita lihat warning proses ini deadlock ya. Warning process deadlock is detected. Kalau deadlock ini detected, berarti program kita ini ya mengalami sebuah apa ya, sama-sama memerlukan request. Jadi kayak gak ada prosesnya gitu loh, gak ada proses sebenarnya, makanya bisa dibilang ini deadlock. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga untuk kebisingannya ya, dan ada urusan apa-apa tadi yang mendadak. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.